Kota Jakarta begitu megah dan indah dengan gedung-gedung pencakar langit. Sebagian besar diantaranya adalah pusat-pusat perbelanjaan atau mal. Nyaris sepanjang jalan protokol Jakarta, Anda akan temui mal di sana. Dari mal kelas elit hingga mal kelas menengah. Padahal bila dilihat dari statistik pembangunan gedung mal, Jakarta sudah punya 500-an pusat perbelanjaan. Terlebih keberadaan mal atau pusat perbelanjaan ini menjadi salah satu penyumbang terbesar kemacetan Jakarta. Rupanya belum cukup punya 500 mal yang tersebar di segenap penjuru kota. Taman Ria Senayan yang kita kenal dulu sebagai taman rekreasi, ternyata akan disulap menjadi mal yang megah. Padahal di kawasan ini sudah ada 3 besar yang jaraknya berdekatan. Dari kerja, inilah kondisi jalanan di kawasan ini. Di akhir pekan, kepadatan seperti inilah yang terjadi sehari-hari. Lalu apalagi ya kira-kira yang jadi pertimbangan harus menambah mal? Untungnya warga Jakarta rupanya juga sudah mulai kewalahan dengan banyaknya mal. Tak ayal, proyek pembangunan mal Taman Ria Senayan pun tak berlangsung mulus. Akan dorong betul kepada Pemda untuk komitmen segel itu dalam bentuk seperti apa. Tapi yang konkret adalah bahwa tidak ada izin untuk mendirikan bangunan di situ, sehingga tidak boleh ada bangunan yang berbentuk mal di situ. Saya sejak mula tidak pernah mengatakan saya lebih pro mal daripada kawasan hijau. Ya, saya kira DKI menyambut baik keputusan DPR Republik Indonesia untuk mengambil alih ini dan menjadikan bagian dari kompleks DPR MPR. Bangunan Taman Ria pun kini disegel. Tentu saja hal tersebut tidak menguntungkan bagi pengembang mal Taman Ria Senayan yang sudah barang tentu telah menghabiskan dana tidak sedikit meski baru sekedar proyek tahap awal. Sayangnya PT Aryo Bimo selaku pengembang mal Taman Ria Senayan enggan menanggapi soal ini kepada kami. Pemirsa, sudah 4 kali dalam kurun waktu 2 minggu kami mencoba meminta konfirmasi PT Aryo Bimo terkait pembangunan di Taman Ria Senayan. Namun hingga hari ini tidak satupun perwakilan PT Aryo Bimo yang mau memberikan keterangan. Proyek pembangunan Taman Ria memang disegel, tapi ternyata belum tentu dihentikan sama sekali. Laporan AMDAL dari pihak pengembang mal yang belum diterima BPLHD DKI justru lebih jadi alasan utama penundaan proyek. Tata letak bangunan, segala macam itu ada tabelnya gitu. KDP-nya berapa? 20% ya harus 20%. Berarti yang 80% ya harus terbuka. Penghijauan kan? Itu yang kita patuhi. Nah, itu juga di dalam dokumen kita periksa. Apakah dia buat sesuai nggak sih dengan yang ada ditetapkan. Masih belum pasti nasib kawasan legendaris Taman Ria Senayan setelah proyek pembangunan mal ditunda. Yang pasti, tentu alangkah lebih bijak jika pemerintah lebih peduli akan kerinduan warga Jakarta terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau atau taman kota. Made Pasek Sudante melaporkan.